Selamat pagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana rencana kami untuk pengembangan wisata alam Bukit Seroja. Kelompok 6 ini terdiri dari saya, Stefani Duyanggraini, dan rekan saya Haris Nusi dan juga Samuel Setiawan. Berikut adalah topik yang akan kami bahas, yaitu pertama, gambaran umum, teori amenitas, kondisi existing, dan analisa SWOT, dan juga rekomendasi. Berikut penjelasan dari rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Wisata Alam Bukit Seroja yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang pada tahun 2018 sudah siap untuk bersaing dengan destinasi wisata di sekitarnya dengan membangun daya tarik di Bukit Seroja, tetapi sayang sekali pada tahun 2020 terdampak oleh pandemi yang menyebabkan semua daya tarik dan fasilitas yang ada di destinasi wisata Bukit Seroja ini rusak. Oleh sebab itu kami bertujuan untuk memperbaiki dan membangun destinasi wisata alam Bukit Seroja agar dapat bersaing dengan destinasi wisata di sekitarnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih arti dari amenitas itu sendiri. Nah, kelompok kami mengambil teori amenitas tersebut menurut Lawson and Bottovy. Nah, kenapa sih kami mengambil teori menurut Lawson and Bottovy? Karena menurut kelompok kami teori tersebut yang cocok untuk kondisi amenitas di Bukit Seroja. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Amenitas itu sendiri adalah semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata. Nah, contohnya seperti hotel, motel, restoran, bar, diskotik, cafe, shopping center, dan souvenir shop. Perusahaan-perusahaan inilah yang memberi pelayanan bila mereka datang berkunjung pada suatu daya tarik wisata. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi existing di Bukit Seroja ini. Sebelumnya, kondisi existing ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kondisi daya tarik, yang kedua kondisi fasilitas dan amenitas, dan yang terakhir kondisi aksesibilitas. Nah, apa sih kondisi existing itu? Kondisi existing ini adalah menjelaskan bagaimana kondisi yang sebenarnya di destinasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kondisi daya tarik. Next. Yang pertama, keadaan daya tarik. Keadaan daya tarik di destinasi Bukit Seroja ini ada spot selfie, camping ground, jembatan gantung, bungalow atau gazebo, dan taman bunga. Nah, untuk keadaan daya tarik yang ada di Bukit Seroja sebelum pandemi masih sangat bagus dan seperti yang kami ceritakan sangat siap untuk bersaing dengan destinasi-destinasi lainnya yang berada di dekatnya. Tetapi karena adanya wabah pandemi ini, daya tarik yang ada di destinasi Bukit Seroja ini tidak ada yang merawat dan dibiarkan rusak. Maka dari itu, berdasarkan pengamatan yang kami amati, untuk spot selfie yang ada di Bukit Seroja sudah banyak yang rusak dan tidak layak karena kurangnya perawatan itu sendiri. Nah, untuk camping ground sendiri, lahan yang ada sudah ditumbuhi rumput liar yang tinggi karena tidak ada yang merawat. Selanjutnya untuk jembatan gantung sudah ditiadakan karena rusak dimakan usia. Lalu dari bungalow atau gazebo itu sendiri juga banyak yang rusak serta penempatan pembangunan yang tidak sesuai sehingga menutupi pemandangan yang ada.
Dan yang terakhir untuk taman bunga itu sendiri masih ada dan menjadi tambah subur, tetapi hanya kurang terawat saja. Selanjutnya yang kedua yaitu kondisi fasilitas dan amenitas di Bukit Seroja. Nah, di Bukit Seroja ini terdapat fasilitas dan amenitas toilet, loket, musola, kafe, dan tempat parkiran. Nah, untuk kondisinya sendiri, untuk fasilitas dan amenitas di Bukit Seroja ini rata-rata kurang layak. Mulai dari toilet yang masih kurang bagus karena tidak adanya perbaikan serta jumlahnya yang masih kurang. Untuk loket juga masih apa adanya, belum dilakukan perbaikan agar bentuknya menjadi lebih bagus. Selanjutnya untuk tempat ibadah yaitu musola sudah cukup bagus, tetapi alangkah lebih baiknya direnovasi kembali dan diperlebar. Selanjutnya yaitu ada tempat parkiran. Tempat ini sudah bagus, hanya perlu diperlebar saja. Yang terakhir terdapat kafe. Nah, kafe ini di kafe yang ada di Bukit Seroja ini sudah bagus, tetapi hanya perlu dibenahi sedikit saja fasilitasnya. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu kondisi aksesibilitas yang ada di Bukit Seroja. Di sini saya akan menjelaskan semua kondisi aksesibilitas yang ada di Bukit Seroja ini. Dari yang mulai pertama yaitu jalan menuju destinasi wisata alam Bukit Seroja ini. Nah, aksesibilitas untuk menuju lokasi destinasi Bukit Seroja ini terbilang sudah cukup bagus, tapi belum beraspal dan masih bebatuan. Cukup mudah untuk dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tetapi untuk kendaraan bis kemungkinan tidak bisa melewati jalan ini karena jalan ini memang terlalu sempit. Untuk mobil pun hanya bisa muat untuk satu kendaraan saja, karena jalan yang kecil dan agak terjal di kanan dan di kiri. Sehingga untuk arah mobil yang berpapasan akan susah juga lewat untuk berpapasan. Yang kedua yaitu jalan atau trekking di dalam destinasi wisata alam Bukit Seroja ini. Nah, jalan trekking di dalam destinasi Bukit Seroja ini terbilang cukup bagus. Tetapi saat pandemi berlangsung mengakibatkan jalan atau trekking ini menjadi tidak terawat, sehingga banyak kayu pembatas yang lapuk atau bahkan roboh, sedangkan jalannya sudah mulai licin karena ditumbuhi oleh rumput-rumput liar, sehingga bisa menjadi berbahaya bagi semua orang. Untuk yang terakhir yaitu aksesibilitas informasi. Nah, aksesibilitas informasi Bukit Seroja ini masih dapat dibilang cukup sulit karena Bukit Seroja ini belum memiliki website resmi, sehingga semua informasi mengenai Bukit Seroja ini tidak tepat atau tidak akurat karena bersumber dari wisatawan saja atau dari media yang ditulis di blog atau website mereka sendiri. Dan juga permasalahan yang lebih besar adalah informasi mengenai Bukit Seroja ini tertimbun atau kalah oleh informasi mengenai destinasi yang berada di sekitarnya, seperti Love Hill Nature Valley dan lain-lain. Sehingga kami hanya mengetahui sedikit informasi dari review pengunjung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa SWOT internal yang terbagi menjadi dua. Yang pertama strength, weakness. Di dalam strength ini ada 3 poin yang kami ambil. Yang pertama panorama alam yang sangat indah, terus iklim yang sejuk, dan juga harga tiket masuk. Dan di weakness, aksesibilitas menuju Bukit Seroja, fasilitas yang tidak dibenahi dan juga belum tersedianya informasi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT yang eksternal yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada opportunities, threats. Di dalam opportunities ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, wisata Bukit Seroja ini diharapkan bisa menjadi wisata yang mendunia, karena jika wisata ini ramai dan diminat oleh para pengunjung karena keindahan serta keelokannya, maka destinasi ini kemungkinan besar akan didukung sepenuhnya oleh wali kota atau bahkan oleh gubernur Jawa Tengah. Dan yang poin kedua, mengharapkan terjadinya kerjasama antara ketiga destinasi di Bukit Seroja, Bukit Cinta, dan juga Telaga Manjer, agar tidak saling berebut pengunjung, melainkan saling menguntungkan dengan memanfaatkan destinasi masing-masing. Dan yang poin ketiga, mengharapkan kerjasama antara Bukit Seroja dengan perkebunan sekitar, sehingga bisa saling menguntungkan dan dapat membuat suatu brand. Dan di thread ini terbagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama, setelah Bukit Seroja selesai dibangun beberapa waktu kemudian, tetapi pesaing lain atau Bukit Cinta yang lebih bagus dan lebih digemari oleh wisatawan, sehingga mengakibatkan Bukit Seroja kurang diminati oleh wisatawan. Dan yang poin kedua, selain terdapatnya pesaing kurangnya minat wisatawan juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, sehingga Bukit Seroja ini hampir tidak memiliki pengunjung, yang mengakibatkan fasilitas yang rusak karena tidak dipakai dan tidak diurus oleh pengelola. Dan yang poin ketiga, wisata yang membuang sampah sembarang juga menjadi ancaman untuk wisata alam Bukit Seroja, karena dapat mengurangi keindahan alamnya yang disebabkan oleh sampah wisatawan. Selanjutnya saya akan presentasikan tentang peta zonasi. Berikut adalah peta dari wisata alam Bukit Seroja. Kami membaginya menjadi 5 bagian. Yang untuk area yang ungu ini adalah area parkiran. Yang kedua adalah area taman bunga. Yang ketiga, area yang merah adalah kafenya itu sendiri. Yang keempat ada hijau, itu merupakan toilet. Dan yang kelima adalah, atau yang biru adalah tempat untuk bersantai, untuk memesan minuman dari kafe atau makanan, dan juga spot-spot selfie-nya. Berikut merupakan rekomendasi yang kami berikan. Yang pertama, sebagian besar daya tarik wisata yang sudah rusak atau terbengkalai akan digantikan atau dihilangkan. Untuk daya tarik wisata yang ada, kebanyakan sudah rusak dan terbengkalai. Kami berniat untuk mengubah ikon Bukit Seroja ini agar tidak sama dengan destinasi Bukit Cinta. Yang kedua, mengubah area spot selfie dan camping ground menjadi sebuah cafe outdoor yang modern, tetapi tidak meninggalkan kesan alamnya. Karena ikon Bukit Seroja dan Bukit Cinta sama, kami ingin mengubah kesamaan tersebut agar lebih berbeda, dan Bukit Seroja memiliki ikonnya sendiri. Kami akan mengubah dari spot selfie dan camping ground menjadi cafe outdoor dengan bangunan semi permanen, yaitu memakai bahan kontainer, lalu dikreasikan dengan bentuk yang unik dan modern. Yang ketiga, memperjelas area parkir. Area tempat parkir di Bukit Seroja ini memang sudah ada, tetapi tidak teratur atau tidak jelas. Jadi kami menyarankan untuk memperbagus dengan paving block dan memperjelas area akses masuk maupun keluar kendaraan, serta tempat parkir roda 4 ataupun roda 2. Yang keempat, renovasi total tempat spot selfie atau kapal Bahtera.
Untuk spot selfie-nya, kami berniat untuk merenovasi total spot selfie ini menjadi balkon kaca agar usia dari spot selfie ini bisa bertahan lama dengan iringan waktu. Sehingga adanya spot selfie yang kami renovasi total ini menjadi daya tarik untuk wisatawan. Yang kelima, memperbagus dan memperindah jalur trekking di Bukit Seroja atau merenovasi dan mengganti akses trekking yang sudah rusak. Karena jalur atau akses jalan ini di Bukit Seroja sudah rusak, karena terbengkalai sehingga jalur sudah tidak terlihat. Kami berniat untuk membuat jalur akses yang lebih jelas dengan paving block agar lebih tahan lama, tetapi tetap bangunan semi permanen. Yang keenam, mempercantik taman bunga. Untuk taman bunga sudah cukup bagus, tetapi perlu dirawat lagi agar terlihat menjadi cantik dan menarik. Sehingga taman bunga ini juga bisa menjadi spot selfie di destinasi ini. Yang ketujuh, memperbaiki fasilitas yang sudah rusak atau tidak layak pakai, seperti toilet, loket, dan petunjuk arah atau petunjuk jalan. Untuk fasilitas yang ada di Bukit Seroja ini, seperti toilet, loket, dan lainnya memang kebanyakan sudah rusak, karena sudah lama tidak diperhatikan atau dipakai. Sehingga untuk mempercantik kembali destinasi wisata ini, sebaiknya diperbaiki kembali menjadi lebih layak pakai karena fasilitas tersebut sangatlah penting bagi para pengunjung. Untuk petunjuk arah pun juga harus dibetulkan dan dipasang sesuai dengan arahannya, karena untuk pengunjung yang awam sangatlah penting untuk mempermudah para pengunjung berkunjung ke area-area yang ada di dalam destinasi ini. Yang kedelapan, menambahkan fasilitas untuk cuci tangan karena prokes selama COVID ini. Untuk di masa pandemi ini, pasti suatu destinasi membutuhkan fasilitas untuk cuci tangan, karena protokol kesehatan ini dianjurkan dan diharuskan oleh pemerintah. Sehingga kami bertujuan menambahkan tempat fasilitas untuk cuci tangan di beberapa tempat dalam destinasi ini, yang bertujuan agar para pengunjung menuruti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami.